Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar dari Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 9 yang berjudul Penyebab Mudah Berkembangnya Islam di Nusantara. Dari tayangan-tayangan tadi yang saya telah sampaikan, penyebab mudahnya berkembang Islam di Nusantara atau di Indonesia masuk melalui jalur perdagangan. Ada lagi yang kedua itu dengan sosial, yang ketiga dengan pendidikan atau pesantren, yang keempat adalah tasawuf, dan yang kelima adalah dengan seni. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu penyebaran Islam melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, seperti yang tercantum di dalam surat Al-Quraisy, berdagang ke utara dan ke selatan untuk berdagang. Nah, setelah era kekhalifahan, berdagang itu bukan ke utara dan ke selatan lagi, mereka berdagang ke timur dan ke barat. Ke timur itu ke Cina. Nah, kalau ke Cina tentu harus melewati Indonesia. Nah, saya tampilkan bagaimana jalur perdagangan lewat laut. Ya, berdagang orang-orang Arab, orang-orang Persia ke Cina itu ada jalur darat, yaitu dengan jalur sutra dan jalur laut. Kalau masuk jalur laut tentu harus melewati Indonesia dulu. Kalau kita berbicara tentang sejarah, tentu kita harus ada buktinya. Ternyata pada abad ke-7 itu sudah ada kampung-kampung Arab di Indonesia atau di Nusantara. Contohnya Kampung Arab Al-Munawwar di Palembang, lalu Embong Arab di Malang, terus Kampung Arab di Pekalongan, lalu Kampung Arab Sunan Ampel Surabaya, dan Kampung Arab Pekojan. Lalu yang kedua adalah dengan cara sosial atau pernikahan. Tidak hanya berdagang, orang Arab tentu berinteraksi dengan penduduk-penduduk lokal yang ada di Nusantara, dari sekedar mengucapkan hai, halo, selamat datang, mari silahkan masuk. Nah, dari situ mereka berkembang obrolan-obrolannya. Dari interaksi itulah orang-orang lokal mengenal Islam dari orang-orang Arab, orang-orang Persia, atau orang-orang Gujarat yang beragama Islam. Juga melalui jalur pernikahan, contohnya adalah di Jawa Barat, Nyi Subang Larang dipersunting Raden Pemanah Rasa yang kemudian menjadi Raja Pajajaran yang bergelar Prabu Siliwangi. Yaitu Nyi Subang Larang itu seorang santri dari Syekh Kuro, pendiri pesantren di Karawang. Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi itu merupakan beragama Hindu karena kerajaan Pajajaran itu adalah kerajaan Hindu. Contoh lain, putri Raja Samudrapasai diperistri oleh Hangrok. Hangrok itu adalah Giriwardana. Giriwardana itu adalah Raja Majapahit. Terus putra dari Putri Pasai dengan Raja Majapahit menikah dengan putri kerajaan Bali. Nah, dari pernikahan-pernikahan tersebut mereka melahirkan keturunan. Nah, keturunan tersebut beragama Islam, terus saja berkembang dari pernikahan-pernikahan tadi. Selain dengan orang-orang Arab, orang-orang lokal juga menikahi penduduk lokal yang sudah beragama Islam. Yang ketiga adalah pesantren atau pendidikan. Nah, pendidikan yang pertama ada di Nusantara atau di Indonesia adalah pesantren. Melalui jalur pendidikan adanya pondok pesantren. Kata pesantrian yaitu diambil dari kata santri. Dalam bahasa Jawa itu adalah cantrik. Cantrik artinya murid padepokan. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa santri itu dari bahasa Sangsakerta, sastri. Kata sastri itu memiliki arti pemuda atau pemudi yang bisa membaca kitab suci.
Nah, biasanya santri itu bisa maca-maca Quran wae mah. Apalagi kalau sudah lama mah santrennya sudah bisa membaca kitab kuning atau Arab Gundul. Pondok itu dari kata funduk. Artinya itu dalam bahasa Arab ya. Artinya penginapan. Nah, biasanya santri nginep ya, ada pondoknya, makanya disebut pondok pesantren. Sedangkan pesantren yang pertama adalah pesantren Sunan Ampel. Pesantren Sunan Ampel itu cikal bakal pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara atau sistem pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Terus pesantren Sunan Giri. Nanti kedepannya Giri itu setelah kematian Sunan Giri, Giri itu menjadi sebuah kerajaan. Giri itu artinya adalah tebing atau gunung. Pesantren Sunan Giri ada di Pegunungan Giri di wilayah Kebon Mas, Gresik, Jawa Timur. Atau setelah meninggalnya Sunan Giri, Giri itu menjadi sebuah kedaton atau menjadi sebuah kerajaan di mana istananya letaknya di pegunungan atau di gunung, makanya disebut Giri Kedaton. Jadi jangan heran kalau adanya di pesantren yang menjadi atau ustadz itu menjadi bupati atau wali kota. Yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf itu adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Jadi sebuah cara untuk memahami ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya selain kewajiban sholat, puasa itu mereka melakukan amalan-amalan. Tokohnya adalah Hamzah Al-Fansuri. Terus ada lagi Syekh Samsudin Ibnu Abdullah As-Sumatrani. As-Sumatrani itu adalah orang Sumatera. Terus Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, orang Palembang. Selain itu ada juga Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Abdul Rauf As-Singkil, Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Ya, Singkil itu Aceh. Yang kelima adalah melalui jalur kesenian. Ada seni bangunan. Pertama seni bangunan. Masjid di Jawa dan istana di Jawa, terus juga istana yang ada di Sumatera, di Kalimantan atau wilayah di Nusantara itu memiliki ciri khas bercorak. Perpaduan antara budaya lokal, corak bangunannya itu dengan budaya Islam. Masjid arsitektur Jawa itu atapnya bersusun tiga, menyerupai pura yang ada di Bali. Arsitektur Jawa masjidnya itu atap bersusun tiga, tapi kalau pura-pura di Bali itu banyak ya. Masjid bergaya Cina Islam, contohnya di Bandung saya tampilkan, dan juga masjid bergaya Cina seperti kelenteng itu di Semarang, itu Masjid Cheng Ho. Ada lagi Masjid Menara Kudus yang mirip dengan Candi Hindu. Nah, kalau kita lihat ke Kudus ada Masjid Menara Kudus. Nah, menara Masjid Kudus itu hampir sama dengan candi-candi Hindu seperti Prambanan dan candi-candi yang lainnya, itu sangat mirip sekali. Terus Masjid Raya Jawa Tengah itu perpaduan antara arsitektur Jawa dan Persia. Atapnya Jawa, tapi yang paling atas itu adalah berciri khas kubah Persia. Lalu istana, nah, ini istana Banjar bergaya lokal dan Persia. Istana Johor di Riau bergaya lokal dan Persia. Istana Maimun di Delhi ya bergaya Persia, Cina dan Eropa. Istana Siak bergaya Persia dan Eropa. Lalu ada seni sastra. Pertama adalah tembang. Contohnya Sunan Kalijaga membuat karya lir-lir ya. Terus ada lagi hikayat.
Apa itu hikayat? Hikayat itu merupakan cerita atau dongeng yang isinya bermacam-macam, mulai dari keajaiban atau sebuah peristiwa. Contohnya hikayat si miskin. Ada lagi hikayat bayan. Ada babat. Babat merupakan puisi berbahasa Jawa yang menyajikan rangkaian peristiwa sejarah, baik itu kepahlawanan dan peperangan. Misalnya babat Tanah Jawi atau babat Raja-Raja Mataram Hindu sampai Mataram Islam. Babat Raja Riau, lalu ada babat Cirebon. Terus selanjutnya adalah syair. Dilansir dari buku kerajaan-kerajaan Islam di Jawa oleh Alik Al-Adim, syair digunakan untuk menunjukkan sajak yang tiap baitnya berjumlah 4 baris atau hampir sama dengan pantun. Contohnya adalah syair ikan terubuk, lalu ada syair perahu, lalu ada syair kompeni. Terus ada lagi kitab-kitab. Kitab-kitab berupa peninggalan sejarah Islam, antara lain Kitab Manik Maya oleh Raden Mas Ronggo, lalu Kitab Niti Sastra, lalu Kitab Sasana Sunu oleh Raden Tumenggung Sastra Negara, lalu ada Kitab Sastra Gending. Nah itu. Sedangkan seni musik, kasidah, terus ada hadroh. Nah, kasidah adalah seni suara yang bernapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai dengan ajaran Islam. Di hadroh. Nah, hadroh ini diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Hijriah. Masuk dibawakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu dari Hadratul Maut atau dari Yaman. Itulah penyebab mudahnya Islam berkembang di Indonesia atau di Nusantara. Disampaikan dengan cara-cara yang humanis, tidak melalui jalur kekerasan atau peperangan, sehingga Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.